Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayuhal ikhwah hafidhakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan pengajian kita membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdasi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang tazkiyatun nufus, ya. Bagaimana kita kemudian berusaha untuk membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa kita. Jadi fokus pada kajian tazkiyatun nufus adalah diri sendiri. Maka akan keliru kemudian kalau hasil dari kajian kita pada sore ini kemudian untuk men-screening orang lain. Kenapa? Karena yang namanya tazkiyatun nufus itu yang paling pertama kali perlu untuk diteliti apakah sesuai atau tidak, itu adalah diri kita masing-masing. Kita masih pada pembahasan tentang penyakit-penyakit lisan. Beliau menyebutkan penyakit lisan yang banyak sekali. Kita masuk pada penyakit yang terakhir, yaitu penyakit lisan ke-12. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis rahimahullahu taala, al-afatu saniyata asyrata. Penyakit lisan ke-12 ya adalah al-khata'u fi fahwal kalami fi ma yartabitu fi umuriddin. Yaitu al-khata', kesalahan, ya, fi fahwal kalam, dalam pengertian atau arti dari ucapan, fima pada hal-hal yang yartabitu berkaitan fi umuriddin, dengan urusan-urusan agama. Kok agak beda ya PDF-nya. Programnya agak beda. La siyama fima yatalaqu billahi ta'ala. Terlebih lagi pada hal-hal yang itu berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat contohnya kayak apa. Wala yaqdiru ala taqwimil lafzi bidzalika illal ulama au al-fusaha. Dan tidak ada yang mampu ala taqwimil lafz, untuk meluruskan, untuk membenarkan lafaz yang berkaitan tentang hal-hal tersebut. Kadang orang itu salah ngomong, yang itu ternyata salah ngomongnya itu kaitannya sama agama, bahkan kepada sifat-sifat Allah. Maksudnya begitu. Ya. Dan tidak ada yang bisa melakukan, meluruskan lafaz, menegakkan lafaz, mengatur ucapan pada hal-hal yang seperti itu, illal ulama'u al-fusaha, kecuali ulama-ulama yang fasih. Faman qassara fi ilmin au fasahatin, maka siapa saja yang kurang dalam ilmu atau dalam kefasihan ngomong, lam yahlu kalamuhu anil zalal, maka ucapannya itu nggak akan lepas dari yang namanya ketergelinciran atau salah ngomong. Ya. Jadi yang namanya orang itu sering salah ngomong. Makanya nanti ada ungkapan atau Rasulullah SAW bersabda, man somata naja. Siapa yang banyak diamnya dia akan selamat. Kenapa? Karena orang kalau ngomong itu kondisinya dua. Kondisinya dua. Entah itu omongannya bagus, bermanfaat, atau omongannya itu nggak bermanfaat, kemudian jadi bahaya. Ya. Maka kata beliau, kalau orang itu kurang ilmunya atau kurang kefasihan ngomongnya,
maka ucapannya itu nggak akan lepas dari yang namanya ketergelinciran. Lakin ya'fullahu anhu li jahliyah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan karena ketidaktahuannya. Saya pernah sholat gitu di sebuah masjid yang biasa kalau setiap maghrib gitu kan, itu kan ada puji-pujian gitu kan, ada puji-pujian. Nah, kebetulan ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membuat saya gitu agak sedikit paham bahasa Arab gitu kan. Kemudian saya perhatikan orang yang melakukan puji-pujian ini dia ngarang gitu. Ngarang dalam artian itu nggak ada artinya. Dia asal ngomong kemudian seolah-olah itu bahasa Arab, seolah-olah itu puji-pujian. Ya itu satu kampung karena nggak ada yang paham ya nggak paham kan gitu kan dia ngomong apa kan. Nah, kemudian ada satu lafadz gitu yang saya saya garis bawahi terus. Dia sering ngulang-ngulang itu. Itu apa? Dia sering ngomong nahnu rabbuna. Nahnu rabbuna. Nahnu rabbuna itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kami adalah Tuhan kami gitu. Nah, ini kayak gini, itu kan sering sekali orang itu kemudian terjatuh pada hal-hal yang seperti ini. Ya dia sebenarnya nggak ngerti apa yang dia omongkan gitu. Kayak orang mabuk gitu. Kayak orang mabuk dia ngomong ini ngomong itu kemudian ternyata ucapannya itu ucapan yang sangat berbahaya. Nah, itu yang dimaksud itu seperti itu. Nanti kita lihat. Misalnya dzalika, contohnya adalah maru ya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqul ahadukum masyaallahu wa syi'ta. Janganlah salah seorang dari kalian mengucapkan masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu, ya. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi dia menggunakan lafal atof dengan huruf wawu itu disandarkan kepada kehendak Allah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ini mungkin tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sesuatu yang diatof dengan wawu ini tidak menunjukkan tartib, tidak menunjukkan derajat yang berbeda. Ya, tidak menunjukkan derajat yang berbeda. Jadi kalau ada orang ngomong masya Allah wa syi'ta dengan kehendak atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka itu dia sebenarnya sedang menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW larang orang ngomong begitu. Janganlah salah seorang dari kalian ngomong dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Walakin liyakul, akan tetapi hendaknya orang itu mengatakan masya Allahu thumma syi'ta. Dengan kehendak Allah, thumma, kemudian syi'ta, kehendakmu. Nah, kata-kata thumma kalau dalam bahasa Arab ini menunjukkan tartib, menunjukkan urutan. Yang datang setelahnya itu lebih di bawah dari yang sebelumnya. Itu namanya atof ya. Makanya diartikan dalam bahasa Indonesia kemudian kehendakmu. Nah, ini juga sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Ini untungnya ada ent nih. Itu kayak kata-kata seperti itu sebenarnya berbahaya. Sebenarnya berbahaya. Kenapa? Karena seolah-olah dia itu sedang menyandarkan keberhasilan atau kegagalan pada orang, ya, pada orang, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita sering ngomong, untungnya ada ent, gitu kan? Sering ngomong begitu kan? Nah, itu sesuatu yang sebetulnya itu berbahaya, ya, sebetulnya itu berbahaya. Kenapa? Karena dia sedang menyandarkan kehendak atau keberhasilan atau kesuksesan atau kejadian-kejadian yang dia peroleh kepada makhluk. Wadzalika li'anna fil atfi, karena dalam ataf al-mutlak, secara mutlak itu tasyrikan itu ada bentuk persekutuan ya. Wa taswiyatan, dan ada bentuk persamaan tadi, kayak pakai wawu tadi ya. Tadi pakai wawu mana? Nah, masyaallahu wa syi'ta. Kemudian wa qaribun min dzalika. Yang mirip kasusnya dengan itu adalah inkaruhu alal khatib, adalah pengingkarannya Nabi Muhammad SAW alal khatib, atas seorang khatib, qaulahu, yang dia mengatakan wa may ya'sihima faqad ghawa. Siapa saja yang bermaksiat kepada keduanya, hima ini sebenarnya keduanya ini siapa? Yaitu Allah dan Rasulullah SAW, faqad ghawa, maka sungguh dia telah sesat. Maka sungguh dia telah sesat.
Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, kul, ucapkanlah, wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Rasulullah tidak suka kemudian dirinya itu disandingkan dengan Allah dengan domir yang sama keduanya gitu. Nah, ini sesuatu yang semua orang mungkin pernah mengalaminya, gitu ya. Semua orang mungkin pernah mengalaminya. Salah ngomong yang ternyata itu bisa jadi berbahaya dalam urusan agama. Berbahaya dalam urusan agamanya. Tapi kata beliau, yang bisa selamat dari kasus-kasus seperti ini adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang punya kefasihan bahasa. Dan orang yang tidak memiliki ilmu, artinya kurang ilmunya kemudian kefasihannya kurang, maka lisannya itu tidak akan lepas dari yang namanya kepleset ngomongan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalau kita dalam kepleset omongan itu kita nggak ngerti. Nah, itu tentang kepleset omongan. Kemudian beliau mengatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yakul ahadukum. Nah, ini juga sama nih. Ini namanya adab berbicara. Jangan salah seorang dari kalian itu mengatakan abdi wa amati. Hambaku, ya, hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Abdun itu kan budak ya, hamba, ya, hamba. Kenapa Rasulullah larang manusia itu ngomong, meskipun itu zaman dulu masih ada perbudakan gitu ya. Kenapa Rasulullah SAW larang orang mengatakan kepada budaknya sendiri, kamu itu budak saya. Kenapa? Karena kullukum abidullah. Karena kalian semua itu adalah hambanya Allah. Wa kullu nisaikum ima Allah. Dan semua perempuan itu adalah hamba perempuannya Allah. Jadi statusnya sebenarnya sama-sama hamba gitu kan. Nah, status sosial itu kan yang bikin manusia kan gitu kan. Kamu jadi budak itu kan yang bikin manusia. Walakin liyakul, akan tetapi hendaknya dia mengatakan gulami wajariyati. Gulami. Gulam itu pembantu. Gulam itu pembantu. Kalau bahasa kita ya pembantu. Kalau bahasa zaman dulu bujang. Pembantuku dan pembantu perempuanku. Gulam juga bisa disematkan kepada anak kecil. Anakku, anak kecil. Nah, ini sebenarnya sama saja gitu kan, antara ngomong abdi wa amati dengan gulami wa jariyati, sebenarnya itu merujuk pada konteks budak, orang yang membantu mengurusi sesuatu kan gitu kan. Cuma kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam larang seseorang ngomong kamu itu budak saya, kamu itu hamba saya gitu. Karena statusnya di hadapan Allah itu sama-sama hamba. Maka beliau membimbing kita untuk memilih kata-kata yang lebih pantas dengan kedudukan kita. Jadi sama-sama hamba kok manggil sesama hamba dengan hamba juga, itu namanya kurang tepat kan gitu. Kemudian beliau mengatakan waqala an-Nakhai, berkata Ibrahim an-Nakhai, idza qala rajulu lirajul, apabila ada seorang ngomong kepada orang lain, ya himar. Nah, ini juga nih bahaya ya. Ya himar, wahai keledai, ya khinzir, wahai babi, qila lahu yaumal qiyamah. Maka orang yang ngomong gini disuka ya. Kemudian ada orang biasanya ngatain temennya gitu, dasar kamu babi kamu, dasar kamu keledai kamu, dan seterusnya. Kebun binatang keluar semua. Maka orang yang begini akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ara'aitani khalaqtuhu himaran. Apakah kamu ngeliat, gitu. Apakah menurutmu aku menciptakan dia itu sebagai himar, sebagai keledai? Au ara'aitani khalaqtuhu khinziran. Atau kamu ngelihat saya menciptakan temanmu ini sebagai khinzir, sebagai babi. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya ya. Makanya dulu guru saya waktu zaman TPA itu punya ungkapan yang sampai sekarang saya masih ingat. Punya ungkapan yang sampai sekarang saya masih ingat tentang larangan ngatain orang, tentang larangan mencela orang dengan binatang, dengan sebagainya. Itu apa kata guru saya? Itu diibaratkan kalau ada lukisan gitu. Ada lukisan gitu dipamerkan di satu tempat.
Kemudian lukisan itu kita lihat terus kita ngomong, dasar lukisan nggak ada bagus-bagusnya, gitu kan. Kita ngomong gitu, lukisan jelek, apaan begini dipajang-pajang, gitu. Kita ngomong begitu. Maka yang marah itu bukan lukisannya. Yang marah itu bukan lukisannya. Apa yang marah? Yang marah yang bikin lukisan. Yang marah yang bikin lukisan. Makanya ini tepat sekali perkataannya Ibrahim An-Nakha'i. Kalau kita ngatain orang dengan kata-kata binatang, kamu dasar keledai kamu, gitu kan. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan nanya ke kita. Menurut kamu itu orang apa keledai, gitu kan. Menurut kamu oh ini orang atau babi? Kok kamu dulu panggil dia keledai dan babi? Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kemudian beliau mengatakan agak berbeda, ya. Fahada wa amsaluhu. Ini dan yang semisalnya mimma yadkhulu fil kalam. Ini semua ada pada kasus-kasus yang masuk pada kesalahan karena ucapan. Wala yumkinu hasruhu. Dan tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya satu-satu. Kenapa? Karena banyak sekali yang sering kita yang sering kita lakukan setiap hari. Sering kita lakukan setiap hari. Wa man ta'ammala, dan siapa saja yang memperhatikan ma'auradana fi afatil lisan, apa yang telah kami sampaikan pada penyakit-penyakit lisan, alima, maka dia akan mengetahui annahu, bahwasanya idza atlaqa lisanuhu, siapa saja yang atlaqa lisanahu, atlaqa yutliku itu melepas. Maka ada kata-kata talak. Kenapa perempuan disebut ditalak sama suaminya? Karena perempuan itu yang tadinya ditahan dengan pernikahan dilepas. Maka ada kata-kata talak. Atlaqo yutliku itu melepas tanpa ada rem. Begitu. Maka siapa saja yang melepas lisannya tanpa ada rem, lam yaslam, maka dia tidak akan selamat. Lam yaslam, maka dia tidak akan selamat. Wa inda dzalika, dan ketika itu ya'rifu, maka dia akan tahu sirra qaulihi sallallahu alaihi wasallam, rahasia dari firman perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man somata naja. Siapa saja yang dia diam, maka dia selamat. Siapa saja yang dia diam, maka dia selamat. Maka teman-teman yang di sini, saya yang berbicara dengan teman-teman yang mendengarkan, itu lebih selamat yang dengar. Kenapa? Karena yang ngomong itu lebih banyak potensi salah. Orang yang banyak omong itu banyak potensi salah. Maka kenapa Rasulullah SAW dan para ulama gitu mensyaratkan orang yang berbicara tentang agama itu benar-benar orang yang ngerti apa yang sedang dia bicarakan. Kenapa? Supaya dia selamat dari kesalahan. Supaya selamat dari kesalahan. Kemudian kata beliau, nah tadi, lianna hadhil afat, karena penyakit-penyakit itu mahaliku adalah pembawa kebinasaan. Mahalik itu membawa kebinasaan. Jadi orang yang banyak omong kemudian banyak penyakitnya, binasa dia. Wahia ala tariqatit matakallim, dan itu sesuai dengan jalan atau caranya orang yang bicara. Fa insa kata salima, maka siapa saja yang dia diam, maka dia akan selamat. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita di saat informasi itu begitu derasnya masuk ke kita. Di saat informasi itu tanpa kita minta, itu datang sendiri ke kita. Itu sesuatu yang sudah kita ketahui bersama. Zaman dulu orang kalau mau tahu sesuatu itu harus nyari. Kayak gimana sih itu? Kalau zaman sekarang nggak usah nyari. Ada sesuatu yang viral, nggak usah nyari. Tunggu aja beberapa saat, sehari, 2 hari, nanti akan lewat sendiri di medsos kita. Betul atau tidak? Nah, itu zaman yang sudah seperti ini. Zaman yang sudah informasi demikian derasnya. Maka orang itu lebih dituntut lagi untuk banyak diam. Banyak diam. Kenapa? Karena kalau tidak tahu benar-benar kebenaran sesuatu, jangan bicara. Jangan bicara. Kemudian beliau melanjutkan, faslun, pasal
la tas'alu an sifatillahi azza wa jalla. La tas'al an sifatillahi azza wa jalla. Jangan kamu tanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pasal yang berikutnya. Kata beliau, wa min afatil awam, di antara penyakitnya orang awam adalah su'aluhum an sifatillahi subhanahu wa ta'ala wa kalamih. Adalah pertanyaan mereka suka menanyakan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala wa kalamih, dan firman-Nya. Maksudnya bagaimana? Nanti kita lihat. Ya alam, ketahuilah. Anna syaitana, bahwasanya yang namanya syaitan itu yukhayyilu ilal am. Kadang, ya, seringnya gitu, yukhayyalu itu menghayalkan, menampakkan ilal am kepada orang awam, annaka bahwasanya kamu wahai orang awam bihaudika fil ilmi, ketika kamu nyemplung ke dalam satu ilmu, takunu minal ulama wa ahlil fadli, maka kamu sudah jadi ulama dan orang yang punya keutamaan. Nah, ini tipu daya setan. Jadi setan itu punya tipu daya. Orang yang sudah ngaji pun dikasih tipu daya sama setan. Orang awal-awal ngaji itu kemudian sama setan itu dihayalkan, oh kamu itu sudah masuk ke dalam deretan para santri, sudah mulai belajar. Nah, sekarang kamu itu sudah jadi ulama. Sudah jadi ulama. Kemudian kata beliau, fala yazalu yuhabbibu ilaihi dzalika hatta yatakallama bima huwa kufrun wa huwa la yadri. Maka senantiasa setan itu akan seperti itu. Yuhabbibu ilaihi, akan membuat si awam ini cinta kepadanya hatta yatakallam. Cinta kepadanya, cinta kepada dugaan bahwasanya saya ini sudah masuk pada deretan ulama. Hatta yatakallama, hingga dia nanti akan berbicara bima huwa kufrun, dengan sesuatu yang itu kekufuran, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia nggak tahu. Jadi baru masuk pada satu pintu ilmu, kemudian dia membahas ilmu yang dalam, yang kalau kepleset di situ orang bisa kufur. Maksudnya begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yusikun nasu an yas'alu. Hampir-hampir atau senantiasa manusia itu suka bertanya-tanya, hatta, ya, jadi itu manusia ya, kata Rasulullah, perempuan. Manusia itu akan selalu bertanya-tanya, hatta yakulu, hingga mereka itu mengatakan hadallahu khalaqal khalqa. Inilah Allah yang sudah menciptakan semua makhluk. Faman khalaqallah, maka siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini isyarat bahwasanya orang awam itu kalau sudah tahu satu jenis ilmu gitu, oh ya Allah itu menciptakan ini, Allah itu menciptakan, itu kan ilmu ya, Allah menciptakan segala sesuatu, itu ilmu. Kemudian kalau sudah sampai pada satu ilmu, kemudian dia berdalam-dalam pada ilmu itu, yang mana dengan tanpa bimbingan tentu saja. Kemudian dia sampai pada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Fasu'alul awami an ghawamidil ilmi. Maka pertanyaannya orang awam tentang ghawamidil ilmi, tentang ilmu-ilmu yang sangat mendalam. Ghawamid itu apa ya? Ghawamid itu rumit. Nah, tentang ilmu-ilmu yang rumit itu a'dhamul afat. Itu termasuk penyakit yang paling besar. Nah, ini hati-hati. Orang awam itu jangan dulu dia membahas ilmu-ilmu yang rumit. Kenapa? Karena nanti bisa jadi penyakit. Bisa jadi penyakit. Wabahsuhum an ma'ani sifat, dan membahasnya orang awam, pembahasan orang awam an ma'ani sifat, tentang makna dan makna dari sifat-sifat Allah, mimma yufsiduhum, dari hal-hal yang bisa merusak mereka, la mimma yuslihuhum, bukan pada sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Jadi orang awam kalau membahas sifat-sifat Allah, makna-makna sifat-sifat Allah, tanpa guru, tanpa bimbingan, maka dia akan sampai pada kerusakan, bukan pada sesuatu yang memberikan manfaat pada dirinya.
Karena gitu, al-wajibu alaihim at-taslim, wajib kepada orang awam at-taslim, menerima. Fal aula bil ami al imanu bima warada bihil Quran. Maka yang lebih utama kepada orang awam adalah mengimani apa saja yang datang dibawa oleh Al-Quran. Tentang apa? Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa guru kami itu kemudian memending gitu, menahan untuk membahas tauhid yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena ini sesuatu yang rumit dan butuh perincian. Gak semua orang kemudian bisa masuk pada pembahasan ini. Makanya saya agak heran juga kemudian kenapa pada saat ini nama-nama dan sifat-sifat Allah itu kemudian dibahas begitu terbuka. Yang membahas itu bukan orang yang pernah belajar secara runtut, secara terstruktur. Kenapa? Karena orang awam itu kalau dikasih dengan sesuatu yang seperti itu nanti dia bisa bingung. Jadi yang utama kata beliau bagi orang awam itu mengimani saja apa yang datang dari Al-Qur'an. Di Al-Qur'an Allah bilang begini maka dia terima. Contohnya dalam ayat-ayat sifat-sifat Allah ya. Tsumma taslimu lima ja'a bihi rasulu min ghairi bahtsin. Kemudian taslim, menyerah. Lima ja'a bihi rasul, dengan sesuatu, dengan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW min ghairi bahtsin, tanpa membahas terlalu dalam. Kenapa? Karena orang awam. Ngapain orang awam membahas sesuatu yang bukan bidangnya itu nanti malah sesat. Wastighalihim bil ibadah. Kemudian hendaknya orang awam itu sibuk dengan ibadah. Jadi namanya orang awam ya sudah, kita bisanya apa ya kita kerjakan. Saya bisanya puasa Senin Kamis, saya kerjakan Senin Kamis puasa. Saya bisanya sholat rawatib, jaga sholat rawatib, ya sudah kerjakan itu. Jadi sibuk dengan ibadah. Fa inna istighalahum bil bahthi an asraril ilmi. Kenapa orang awam itu dihanjurkan untuk sibuk ibadah saja? Karena sibuknya orang awam bil bahthi an asraril ilm, karena sibuknya orang awam membahas rahasia-rahasia ilmu. Ilmu yang mendalam, ilmu yang rumit, ilmu yang dakik-dakik gitu. Kabahsi samatid dawab an asraril mulki. Itu bagaikan sama saimatid dawab. Saimah itu hewan tunggangan gitu. Hewan ternak yang dijadikan tunggangan itu membahas rahasianya para raja. Jadi kata beliau, kalau orang awam itu membahas rahasia-rahasia ilmu, ilmu yang dalam-dalam yang butuh perincian, itu kayak kambing membahas rahasianya raja. Kira-kira seperti itu. Ya nggak bakal sampai. Jadi buat orang awam yang kayak kita ini sudahlah apa yang datang dari Rasulullah SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah kita terima. Gak usah terlalu dalam membahas. Kemudian ada perdebatan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita nggak punya ilmunya masuk ke situ. Padahal bahasa Arab aja belum pernah belajar gitu kan, bahasa Arab aja nggak ngerti, disodorkan kitab berbahasa Arab nggak paham. Tapi kalau masalah debat itu paling hobi gitu kan, paling getol nomor satu. Ya jangan. Jadi orang awam itu sudah sibuk saja dengan ibadah. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Kata beliau, kita masuk pada pembahasan baru ya. Pembahasan baru setelah selesai afatul lisan, penyakit-penyakit lisan, kita masuk pada kitabud dzambil ghadab wal haqti wal hasad. Kitab yang membahas tentang celaan terhadap ghadab, murka, marah, wal haqdi, rasa dengki, wal hasad, dan rasa hasad. Jadi tiga penyakit. Ghadab, marah, haqad, dengki, hasad ya hasad. Hasad sudah jadi bahasa kita ya. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, annal ghadab, yang namanya marah, itu syu'latun minan nar. Itu gumpalan yang berasal dari api. Jadi marah itu asalnya dari api. Jadi kalau teman-teman marah, kenapa sama Rasulullah disunnahkan untuk berwudu? Karena marah itu berasal dari api. Wa annal insan, dan manusia itu yanzi'u fihi indal ghadab.
irkun ila syaitonil la'in. Orang ketika marah gitu, yanzi'u fihi indal ghadab, ketika marah dia mencabut irkun ila syaiton al-la'in. Dia sedang mencabut uratnya setan yang terlaknat. Sedang mencabut uratnya setan yang terlaknat. Haitsu qol, ketika setan itu mengatakan, kholak tuni minarin wa kholak tani minarin wa kholak tahu mintin. Ini ucapan setan ya. Ketika disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, kemudian nggak mau. Apa komentar setan? Kholak tani minar. Ya Allah, engkau menciptakan saya dari api, wa kholak tahu mintin. Kamu menciptakan Adam dari tanah. Fa inna sya'natin. Karena keadaannya tanah, ini unsur gitu ya, keadaannya unsur tanah itu as-sukun. Yang namanya tanah itu as-sukun, dia tenang, diam. Maka kita lihat tanah itu diam dia. Di bawah aja udah diam, tenang. Makanya kita tinggalnya di atas tanah. Kenapa? Karena tanah sifatnya diam, nggak bergerak. Kecuali kalau gempa kan gitu kan. Maka itulah sifat manusia. Sifat manusia itu tenang, diam, nggak banyak gerak, gitu kan? Nggak banyak emosi, nggak ya beda sama sifat unsur api. Wal wikor, wikor itu tentram. Ya, makanya tadi saya katakan manusia itu tinggalnya di atas tanah, nggak ada tinggal di atas udara gitu, nggak ada. Atau di atas laut gitu ya jarang, mungkin ada tapi jarang. Tapi manusia umumnya tinggal di atas tanah karena tanah itu sifatnya tenang dan tentram. Wasya'nan nar, dan kondisinya api itu at-talazzo, berkobar, bergolak, wal isti'al, membara, wal harokah, bergerak, wal ittirab, dan berguncang. Nah, itu sifat-sifat api. Maka kalau ada orang gitu, dia kok senangnya bergolak, membara, wah nggak karu-karuan, senang bergoncang, dia disenggol sedikit marah gitu, senggol bacok gitu kan. Nah, ini unsur apinya itu kebanyakan. Ya, dia terlalu banyak mengkonsumsi uratnya setan gitu. Kemudian kata beliau, wamin nata ijil ghadab, dan hasil dari marah, ujungnya dari marah al-haqdu wal hasad, itu adalah dengki dan hasad. Wa mimma yadullu ala dhammil ghadab, yang mana itu menunjukkan atas celaan atau tercelanya marah. Nah, di antara hal-hal yang menunjukkan atas tercelanya marah adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lirrajulil ladzi qala lahu, kepada orang yang bertanya kepada beliau. Apa kata orang tersebut? Ausini, ya Rasulullah, beri saya nasihat. Nah, ada orang datang ke Nabi, langsung minta nasihat kepada Nabi. Apa kata Rasulullah? La taghdab, kamu jangan marah. Ya. Faraddada alaihi miraran. Kemudian orang tersebut mengulang permintaannya kepada Rasul beberapa kali, tapi Rasulullah tetap menjawab, la taghdab, kamu jangan sering marah, jangan cepat-cepat marah. Wa fi hadisin akhar, dan pada hadis yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madza yub'iduni min ghadabillah, tentang hal yang bisa menjauhkan saya dari murka Allah. Ya, ada orang nanya, ya Rasulullah, sahabat Ibnu Umar ya tadi, Ibnu Umar nanya, ya Rasulullah, biar saya dijauhkan dari murka Allah, apa solusinya? Apa kata Rasulullah? La taghdab, kamu jangan marah. Kemudian yang terakhir, wa fil muttafaq alaih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisya syadidu bisur'ah, yang namanya orang yang kuat itu bukan orang yang sur'ah. Sur'ah itu kalau diterjemahkan itu orang yang jago banting orang. Sekali banting orang jatuh, itu namanya sur'ah.
Maksudnya orang yang jago gulat gitu ya. Jadi bukanlah yang dimaksud orang yang kuat itu orang yang jago gulat, jago banting orang. Innama syadid, yang namanya orang kuat itu alladzi, orang yang yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa menguasai dirinya, bisa apa namanya? Ya, menguasai dirinya ketika marah. Nah, ini sesuatu yang sulit ya. Orang kalau marah itu biasanya sudah lupa segala hal. Ya pokoknya yang penting amarahnya itu terlampiaskan gitu ya. Amarahnya itu ditumpahkan. Kadang setelah selesai marah itu kita baru nyesel. Nah, kita baru astagfirullah. Kenapa tadi saya lepas semuanya marahnya itu? Maka menguasai diri ketika marah itu butuh kekuatan yang luar biasa. Butuh ilmu yang tinggi gitu ya. Itu ilmu tingkat tinggi. Orang bisa menguasai diri ketika marah itu ilmu tingkat tinggi. Kalau nggak percaya lihat orang di jalan gitu ya. Orang di jalan itu gimana sih? Orang di jalan itu banyak orang marah-marah di jalan. Kemudian bisa pukul-pukulan, kemudian apa namanya tonjok-tonjokan, bahkan sampai pada bunuh-bunuhan gitu. Gara-gara di jalan. Itu karena tidak bisa mengontrol marahnya. Belum lama ini saya ngelihat itu di apa namanya di sebuah tempat di salah satu daerah di Semarang. Terus saya mau nyebrang gitu, mau muter jalan. Kemudian tiba-tiba ada mobil ngelakson gitu. Saya kaget gitu. Kemudian ternyata itu kejar-kejaran gitu dari belakang, pepet-pepetan sambil klakson-klakson. Nah itu seperti itu, yang entah kenapa apa urusannya gitu, kita kan nggak ngerti. Cuma itu adalah bukti orang kalau di jalan itu biasanya marahnya itu lebih susah dikontrol. Nah, orang kalau bisa mengontrol marahnya di jalan, maka insya Allah bisa mengontrol marahnya di tempat yang lain. Begitu ya. Baik. Kita cukupkan insya Allah masih tentang pembahasan tercelanya rasa marah gitu ya, tercelanya pemarah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.